Bayangkan, seorang anak yatim yang hidup sederhana, tiba-tiba ditarik masuk ke pusaran dunia yang tak pernah ia bayangkan, pewaris tunggal harta seorang kakek miliarder misterius. Tapi, apakah ini rezeki atau justru ujian terbesar hidupnya? Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like agar kisah ini bisa jadi pengingat kita semua, bahwa setiap takdir sudah ditetapkan Allah, dan harta bukanlah segalanya. Raffi menunduk dalam di bawah gerimis sore itu. Sepasang sandalnya sudah aus, menapak di jalanan becek yang biasa dilaluinya setiap hari menuju warung tempat ia bekerja mencuci piring. Usianya baru menginjak 21, namun garis wajahnya memuat beban seperti pria 40 tahun. Bukan karena umur, tapi karena hidup tidak pernah memberinya ruang untuk sekadar bernapas lega. Sejak kecil, Raffi telah kehilangan ayah dan ibunya dalam kecelakaan lalu lintas. Ia tumbuh dalam asuhan seorang ustaz tua yang mengelola pesantren kecil di pinggiran kota. Tak ada yang istimewa dari dirinya, selain satu hal yang tak pernah luntur, keteguhannya menjaga sholat dan zikir, bahkan saat perutnya kosong dan kakinya lelah melangkah. Saat anak-anak seusianya sibuk menata masa depan, Raffi justru sibuk memastikan apakah ia akan makan malam hari itu atau tidak. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai anak baik, meski jarang ada yang benar-benar peduli. Ia biasa membantu mengangkat galon, membersihkan selokan, atau memotong rumput hanya demi recehan. Ada yang menghina, ada pula yang mempermainkannya dengan janji upah yang tak pernah ditepati. Tapi Raffi tak pernah membalas. Dalam sujud malamnya, ia berbisik, "Ya Rab, jika bukan karena ridho MU, mungkin aku sudah menyerah sejak lama." Hari-harinya terasa lambat. Ia tak punya keluarga untuk dituju, tak punya teman untuk bersandar. Hanya satu yang membuatnya bertahan, keyakinannya bahwa Allah tidak tidur. Ia percaya, meski hidupnya pahit, tidak ada satupun tangisan yang sia-sia jika disandarkan kepada Yang Maha Mendengar. Pernah suatu malam, ia berjalan pulang dalam gelap. Seseorang menegurnya dari dalam mobil mewah yang berhenti di pinggir jalan. "Kau ini siapa?" "Mengemis, ya?" kata pria itu sinis. Raffi hanya menunduk, mengucap istighfar dalam hati. Ia bukan pengemis. Ia hanya baru pulang dari membersihkan masjid. Tapi bahkan untuk menjelaskan pun ia tak diberi waktu. Mobil itu berlalu, menyisakan cipratan air got ke wajahnya. Malam itu, ia menangis, bukan karena dihina, tapi karena merasa tak dianggap sebagai manusia. Namun di balik isaknya, ia tetap berdiri, mengambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat dengan tubuh menggigil. Suaranya lirih, namun penuh keyakinan. "Ya Rab, Engkau tahu aku tidak marah. Tapi izinkan aku menjadi bukti bahwa sabar dan iman tak akan Engkau sia-siakan." Di warung tempat ia bekerja, pemiliknya kerap memarahi Raffi meski kesalahan bukan darinya. Ia menerima saja, meski kadang matanya berkaca. Dalam diam, ia bersihkan piring-piring itu, seraya melantunkan istighfar. Hatinya lelah, tubuhnya rapuh, tapi jiwanya terikat kuat pada harapan bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu di balik semua ini. Satu-satunya harta yang ia miliki hanyalah mushaf kecil warisan ibunya. Lembarnya telah kusam, beberapa halamannya nyaris lepas. Tapi disitulah ia menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Tiap kali ia membaca ayat-ayat itu, dadanya terasa hangat, seakan ada bisikan halus yang berkata, "Sabar, waktumu akan datang." Di antara reruntuhan harapan yang sering menghimpit, Raffi tetap menyalakan lilin kecil keyakinannya. Ia tak pernah berharap kaya. Bahkan ia tak berani bermimpi terlalu tinggi. Baginya, bisa makan hari ini sudah cukup. Bisa tidur tanpa takut diusir. Itu sudah nikmat luar biasa. Tapi diam-diam, hatinya sering bertanya, apakah ini akan berlangsung selamanya? Pernah suatu saat hujan deras mengguyur kota, ia melihat sekelompok anak muda tertawa dalam mobil mewah. Mereka terlihat bebas, tak memikirkan apapun selain kesenangan. Raffi hanya memandangi dari kejauhan. Tidak iri, hanya bertanya-tanya, kenapa hidup begitu pilih kasih? Namun ia cepat menepis pikirannya. Takut hatinya dipenuhi prasangka kepada takdir Allah.
Hari-hari Raffi terus berjalan dalam sunyi. Tak ada sorotan, tak ada pelukan. Tapi di balik itu semua, awan gelap mulai berarak menuju pergerakan besar. Tanpa ia tahu, langkah-langkah kecilnya selama ini sedang diamati oleh takdir yang diam-diam menyusun panggung untuk cerita besar. Dan pada hari yang tampaknya seperti biasa itu, saat Raffi baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan hendak pulang ke kamar kontrakan kecilnya, seorang pria tua dengan jas hitam berdiri di pintu warung. Matanya menatap tajam, seolah sudah lama mencari. Suaranya berat, tapi tegas. "Kamu Raffi, anak dari almarhum Fadlan bin Maulana." Raffi terdiam. Nama itu begitu asing, tapi terasa menyesakkan dada. Perlahan ia mengangguk, meski kebingungan. Pria tua itu menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku membawa kabar yang akan mengubah hidupmu selamanya." Babak baru akan segera dimulai. Hujan belum benar-benar reda saat pria tua itu mengucapkan nama, Fadlan bin Maulana. Suasana warung yang biasanya ramai dengan suara piring dan tawa pengunjung, tiba-tiba hening, seakan waktu menahan napas. Raffi berdiri kaku, tubuhnya masih sedikit basah. Tangan gemetar memegang lep piring yang kini tak lagi ia sadari keberadaannya. Nama itu terdengar asing, tapi entah mengapa menancap kuat dalam dadanya. Pria tua itu mendekat pelan. Tatapannya lembut, namun penuh beban. "Kau pasti tidak mengenalnya," katanya lirih. "Tapi dia adalah ayah kandungmu. Dan aku pernah bersumpah untuk mencarimu, tak peduli berapa lama pun waktu yang dibutuhkan." Raffi mundur setapak. Napasnya pendek. Pikirannya berlari ke masa kecil yang buram. Ia tidak pernah tahu siapa ayahnya. Tak pernah ada foto. Tak ada cerita. Ustaz yang mengasuhnya hanya bilang, "Orang tuamu wafat dalam kecelakaan." Dan itu sudah cukup untuk membuat Raffi berhenti bertanya. Tapi kini, segala yang ia yakini seperti retak. "Bapak siapa?" tanya Raffi pelan, suara tercekat. "Aku Hasan. Dulu aku sekretaris pribadi ayahmu. Setelah dia menghilang, aku ditugaskan untuk menemukan keluarganya, terutama kamu." Wajah Hasan terlihat letih, namun sorot matanya jujur. Ia mengeluarkan map dari dalam jas, lalu menyodorkan lembaran foto tua yang mulai menguning. Raffi mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Di sana, ia melihat seorang pria muda dengan senyum yang samar, berdiri di samping wanita cantik yang wajahnya sangat mirip dengan ibunya. Dan di pangkuannya, seorang bayi kecil. Itu dia. Itu dirinya. Tanpa sadar air mata menetes dari matanya. "Kenapa baru sekarang?" tanyanya. Nyaris seperti gumaman penuh luka. "Kenapa aku harus tumbuh sendirian? Kalau ayahku masih punya orang-orang seperti bapak?" Hasan menarik napas panjang. "Karena semua ini bukan sesederhana yang kamu bayangkan. Ayahmu menghilang. Bukan karena kecelakaan. Ia difitnah, dijatuhkan oleh keluarganya sendiri. Dan sejak itu, semua jejak tentangmu dihapus. Aku pun hampir putus asa mencarimu." Raffi memandang langit. Gerimis yang tersisa seperti air mata langit yang ikut merasakan guncangan di dadanya. Ia memejamkan mata, mencoba memahami semuanya. Seumur hidup, ia hanya meminta satu hal, kejelasan. Dan kini, potongan-potongan itu datang bersamaan, menghantamnya seperti badai. "Lalu, kenapa sekarang? Kenapa saya tiba-tiba penting?" Suaranya serak, setengah curiga, setengah putus asa. Hasan menatapnya dalam. "Karena pewaris aslinya sudah ditemukan. Dan warisan itu adalah milikmu." Kata warisan terasa asing di telinga Raffi. Ia yang terbiasa hidup dari keringat dan sabar, kini disodori kata yang bahkan tak pernah berani ia bayangkan. Hasan menjelaskan bahwa ayah Raffi adalah anak dari seorang miliarder, pengusaha legendaris yang menghilang tanpa jejak lebih dari 2 dekade lalu. Dan setelah bertahun-tahun sunyi, nama Raffi mendadak muncul dalam dokumen wasiat terakhir pria itu. "Ini bukan soal harta," kata Hasan. "Ini soal hak. Dan yang lebih penting, soal kebenaran yang selama ini disembunyikan." Raffi tak langsung menjawab. Hatinya masih bertarung. Ia ingin menolak semua ini,
menganggapnya hanya mimpi aneh. Tapi saat ia melihat ke matanya sendiri dalam bayangan kaca etalase warung, ia tahu, hidupnya sedang berubah. Bukan perlahan, tapi secepat kilat menyambar langit yang tenang. Jika benar seperti itu, saya mau lihat sendiri. Bukan karena saya ingin harta, Pak. Tapi saya ingin tahu siapa saya sebenarnya. Hasan mengangguk pelan. Besok pagi, saya akan jemput kamu. Siapkan hatimu. Karena yang akan kamu temui bukan hanya bangunan megah dan nama besar, tapi juga rahasia-rahasia gelap yang selama ini dikubur. Malam itu, Raffi pulang dengan langkah gontai. Bukan karena lelah fisik, tapi karena jiwanya jungkir balik. Di kamar sempitnya, ia duduk diam memandangi mushaf kecil di tangannya. Jantungnya berdegup cepat, tapi jemarinya membuka halaman dengan perlahan. Ia membaca ayat yang dulu selalu menguatkannya. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Raffi memejamkan mata. Kini, setiap luka masa lalu seakan menemukan jejaknya. Ia bukan siapa-siapa, tapi ternyata selama ini, ada garis takdir yang terus membawanya ke tempat ini. Namun ia juga tahu, ini baru permulaan. Jika kebenaran telah diketuk, maka kebohongan pun akan muncul untuk mempertahankannya. Dan entah kenapa, hatinya merasa, perjalanan ini tidak akan mudah. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika mobil hitam berhenti di depan gang sempit tempat Raffi tinggal. Ia berdiri di sana dengan satu tas kecil berisi pakaian, mushaf lusuh yang tak pernah lepas, dan satu tekad dalam dada, mencari kebenaran. Bukan tentang harta, tapi tentang siapa dirinya sebenarnya. Hasan membukakan pintu mobil dengan sopan. Tak banyak kata. Raffi melangkah masuk, namun hatinya berat. Gang sempit itu telah menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Ada kenangan pahit, ada luka yang mendidih dalam diam, namun juga ada keteguhan yang tumbuh dari penderitaan. Perjalanan memakan waktu lebih dari 2 jam. Mobil melintasi jalanan kota hingga sampai ke kawasan yang belum pernah Raffi lihat sebelumnya. Gerbang besi tinggi menyambut mereka, dengan lambang keluarga besar Maulana terukir megah di atasnya. 2 pria berseragam menjaga pintu, dan saat Hasan memberi kode, gerbang itu terbuka perlahan, seperti membuka halaman pertama dari kitab takdir yang selama ini tersembunyi dari hidup Raffi. Raffi menatap keluar jendela. Di hadapannya, terbentang taman luas dengan pepohonan yang ditata seperti lukisan. Air mancur berdiri tegak di tengah pelataran, dan di kejauhan, sebuah rumah megah berdiri, lebih tepat disebut istana, dengan pilar-pilar marmer dan dinding setinggi bangunan 4 lantai. Semua ini terlihat seperti dunia yang benar-benar asing. Ini, rumah kakekmu, kata Hasan lirih. Tempat ini terkunci sejak 23 tahun lalu. Tak ada yang berani masuk tanpa izin langsung dari pewaris. Raffi menelan ludah. Kenapa ditutup? Hasan menoleh. Wajahnya seperti menyimpan beban bertahun-tahun. Karena terlalu banyak dosa dan rahasia di dalamnya. Pintu utama dibuka oleh seorang penjaga tua yang sudah menunggu. Udara dingin langsung menyergap saat mereka melangkah masuk. Dindingnya dipenuhi lukisan keluarga, namun semuanya tampak tua, suram, seolah waktu berhenti di tempat itu. Debu masih menempel di beberapa perabot, meskipun tempat itu tetap dirawat seadanya. Raffi menatap sekeliling. Ia melihat foto-foto besar pria yang tampak gagah. Itu pasti kakeknya, Maulana Syaifuddin. Namun di satu sudut, ada satu lukisan yang ditutupi kain hitam. Hasan menghentikan langkah saat melihat itu. Kita tidak buka yang itu dulu, katanya singkat. Setiap langkah Raffi di lantai marmer itu menggema. Kepalanya penuh dengan tanya. Bagaimana mungkin seorang yatim yang terbiasa tidur beralaskan tikar kini melangkah di atas karpet impor? Bagaimana mungkin seseorang yang tak pernah tahu silsilah darahnya kini dipanggil pewaris? Saat mereka memasuki ruang kerja sang kakek, suasananya lebih berat. Dindingnya penuh buku-buku hukum, kontrak bisnis, serta peta-peta perusahaan raksasa. Di atas meja besar dari kayu jati,
Terdapat map coklat bertuliskan, "Rahasia," dalam huruf tebal. Hasan mendorongnya pelan ke arah Raffi. "Ini surat wasiat terakhir kakekmu," katanya dengan nada pelan. "Dan kamu disebut di dalamnya. Namamu tertulis dengan tinta tangan." Raffi membuka map itu dengan hati-hati. Tangannya gemetar. Saat matanya membaca baris demi baris, dadanya seperti diikat. Dalam surat itu, sang kakek meminta agar jika Fadlan, ayah Raffi, tidak ditemukan, maka warisan hanya boleh jatuh ke tangan darah dagingnya. Nama Raffi disebut dengan jelas, disertai tempat dan tanggal lahirnya. "Kenapa beliau memilih saya?" tanya Raffi. Suaranya nyaris tak terdengar. "Karena..." Hasan menatapnya dalam. "Beliau percaya, hanya kamu yang tidak akan dibutakan oleh kekayaan." Ucapan itu membuat dada Raffi sesak. Ia menatap sekeliling ruangan, membayangkan kakeknya dulu duduk di sana, mungkin memikirkan nasib cucunya yang hilang entah kemana. Hatinya campur aduk, antara syukur dan beban, antara kebingungan dan kewaspadaan. Ia sadar, ini bukan akhir dari penderitaan, ini mungkin awal dari ujian yang jauh lebih besar. Hasan kemudian mengajak Raffi mengelilingi rumah. Mereka melewati ruang makan seluas aula masjid, kamar-kamar yang belum pernah dipakai lagi, bahkan ruang bawah tanah yang dipenuhi dokumen lama. Di salah satu ruangan, Raffi melihat lemari besi besar dengan kombinasi angka. "Disinilah semua dokumen perusahaan disimpan," kata Hasan. "Kamu tidak perlu melihatnya sekarang. Tapi kelak, kamu akan paham betapa berat tanggung jawab yang diwariskan padamu." Raffi tak menjawab. Ia hanya memandangi pantulan wajahnya di cermin besar di dinding. Wajah yang dulu hanya dilihat orang sebagai anak yatim miskin, kini disebut pewaris satu-satunya. Tapi benarkah itu identitas barunya? Atau hanya topeng lain yang ditawarkan dunia? Sore menjelang. Hasan mempersilakan Raffi tinggal sementara di sana. Sebuah kamar disiapkan, jauh lebih luas dari seluruh kontrakannya dulu. Namun Raffi hanya duduk di lantai, membuka mushaf kecilnya, dan membaca dengan suara lirih. Ayat demi ayat menenangkan hatinya, seperti pelukan yang tak pernah ia rasakan sejak kecil. "Ya Rab," bisiknya, "jika ini ujian, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku terlena. Jangan cabut aku dari jalan MU, meski dunia mencoba menarikku sekuat apapun." Dan di malam yang sunyi itu, rumah megah yang puluhan tahun terkunci akhirnya kembali terang. Tapi tidak oleh lampu-lampu gantung kristal, melainkan oleh seorang pemuda yatim, yang membawa cahaya dari hati yang tak pernah padam. Tanpa disadari Raffi, dari balik tirai lantai atas sepasang mata mengawasinya dengan penuh benci. Suara angin malam menyusup masuk lewat celah-celah jendela kamar megah tempat Raffi menginap malam itu. Meski ranjang empuk terbentang lebar, tubuhnya justru memilih bersandar di sudut ruangan, berselimutkan sejuknya lantai marmer dan ketegangan yang belum juga surut. Matanya tak kunjung lelap. Hatinya gelisah. Sejak menginjakan kaki di rumah itu, ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Diam, sunyi, dan terlalu rapi, seperti ada kebenaran yang dikurung agar tak bisa bersuara. Lalu, sekitar pukul 2 dini hari, suara samar terdengar dari balik dinding kamar. Raffi mengernyit. Suara itu seperti dentingan logam dipukul pelan, berulang, nyaris seperti kode. Awalnya ia mengira hanya hayalannya. Tapi suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, dan seolah datang dari lantai bawah tanah. Raffi bangkit, menyalakan lampu kecil, lalu membuka pintu kamar. Lorong rumah gelap dan dingin, seperti lorong makam. Namun langkahnya mantap, menyusuri jalan menuju tangga bawah yang siang tadi sempat dilihatnya. Ia tak tahu apa yang mendorongnya, hanya saja hatinya tak bisa diam. Tangga menuju ruang bawah tanah itu sempit dan lembab. Bau apek bercampur dengan udara dingin menusuk tulang. Raffi menuruni satu demi satu anak tangga dengan hati berdegup kencang. Di bawah sana, cahaya redup menyambutnya dari lampu gantung tua yang menggantung miring. Di ujung lorong, ada pintu besi tebal, dengan gembok yang tampak sudah berkarat. Namun yang membuat darah Raffi seketika membeku adalah suara lirih yang kini terdengar jelas dari balik pintu itu.
Seseorang sedang membaca ayat suci. Suara tua, parau, tapi syahdu. Rabbana la tuzigh qulubana abada idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Raffi terdiam. Matanya memanas. Ia mengenali doa itu. Doa orang-orang yang sedang mempertahankan keimanan di tengah kegelapan. Dengan langkah cepat, ia mencari alat di sekitar. Ia menemukan linggis kecil di sudut ruangan. Lalu dengan tenaga yang ia kumpulkan dari kegelisahan batinnya, ia menjebol gembok tua itu. Butuh waktu, namun akhirnya pintu terbuka, dan pemandangan di dalamnya membuat nafas Raffi tercekat. Seorang pria tua, kurus kering, duduk bersila di atas sajadah usang. Rambutnya memutih seluruhnya, kulitnya pucat, dan tangannya terikat rantai ke dinding. Namun dari wajahnya terpancar cahaya yang sulit dijelaskan. Mata itu menatap langsung ke arah Raffi, penuh haru dan air mata yang mengalir tanpa suara. "Siapa kamu?" bisik lelaki itu. Raffi mendekat. Suaranya bergetar. "Saya, Raffi, anak dari Fadlan." Tubuh lelaki tua itu langsung gemetar hebat. Bibirnya bergetar, dan ia menangis sejadi-jadinya. Bukan tangis lemah, tapi tangis yang terpendam bertahun-tahun. "Ya Allah, Engkau kabulkan doaku. Engkau kembalikan darah dagingku," gumamnya. Raffi segera membuka rantai yang mengekang pria itu. Ia membantu menopang tubuhnya yang nyaris roboh. Dalam pelukan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, pria tua itu berbisik lirih. "Aku kakekmu, Raffi, Maulana Syaifuddin. Dan aku dikurung oleh keluargaku sendiri." Lidah Raffi keluh. Dunia seakan terbalik. Pria yang namanya dipuja dalam surat wasiat, pria yang disebut sebagai pilar kejayaan keluarga, ternyata dikurung hidup-hidup dalam ruang bawah tanah, seperti aib yang ingin disembunyikan. "Siapa yang melakukan ini?" tanya Raffi dengan suara tercekat. Kakeknya menarik napas panjang. "Pamanku, anak-anakku sendiri, semua ingin harta. Setelah ayahmu menolak ikut merebut perusahaan, mereka singkirkan dia. Mereka pikir aku sudah mati. Padahal, aku masih di sini, setiap hari mengingat nama kalian dalam sujudku." Raffi menggigit bibirnya menahan gejolak. Luka yang selama ini tak pernah punya bentuk, kini muncul dalam rupa daging dan darah. Ia dipisahkan dari sejarahnya sendiri oleh kerakusan dan pengkhianatan. Kakeknya menatapnya penuh harap. "Aku tahu Allah tidak tidur. Aku tahu ada saatnya kebenaran itu datang. Dan dia memilihmu untuk membebaskanku." Raffi menggenggam tangan sang kakek erat-erat. Dalam hatinya, ada kemarahan, tapi juga ada kesyukuran. Ia sadar, ia tidak hanya menemukan asal-usulnya malam ini. Ia menemukan amanah. Dan amanah itu tidak ringan. Ia membawa sang kakek naik ke atas, menghindari suara-suara. Dalam sunyi rumah megah itu, hanya suara detak jam yang terdengar, seolah menghitung detik-detik kebangkitan kebenaran. Sesampainya di kamar, ia membaringkan sang kakek di ranjang. Ia menuangkan air hangat, mencuci luka-luka lama di pergelangan tangan yang penuh bekas rantai. Air mata Raffi jatuh di antara jemari kakeknya. "Maafkan saya, Kek. Saya terlambat datang," ucapnya lirih. Kakeknya menggeleng pelan. "Tidak, Raffi. Kau datang tepat waktu. Karena sesungguhnya, orang yang sabar tidak pernah benar-benar terlambat. Dia hanya menunggu waktunya dipeluk oleh takdir yang sudah Allah tetapkan." Malam itu, rumah yang dingin mulai terasa hidup kembali. Bukan oleh lampu, bukan oleh suara, tapi oleh doa yang tak putus dan hati yang saling menemukan. Tapi Raffi tahu, membebaskan sang kakek hanya awal dari ujian yang lebih besar. Karena mereka yang mengurungnya tidak akan tinggal diam. Pagi datang dengan cahaya yang tidak hangat. Udara di rumah megah itu tetap dingin, bahkan lebih sunyi dari malam sebelumnya. Raffi duduk di tepi ranjang tempat sang kakek tertidur lemah setelah malam panjang penuh pengakuan dan luka. Di wajah renta itu, Raffi melihat bayangan ayahnya yang tak pernah sempat ia kenal. Ada kedalaman rasa di sana, rasa kehilangan, penyesalan, dan harapan yang menggantung di ujung usia. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama.
Sekitar pukul 8 pagi, Hasan datang terburu-buru, napasnya terengah. Ia tampak pucat, dan dari raut wajahnya, Raffi tahu ada yang tidak beres. "Raffi," kata Hasan pelan namun tegas, "kamu harus tahu rumah ini sudah diawasi." Raffi menegang. "Diawasi oleh siapa?" "Orang-orang dari dalam keluarga. Mereka melihatmu semalam. Mereka tidak tahu soal kakekmu, tapi mereka mencium bahwa kamu sudah terlalu dekat dengan inti warisan." Hasan membawa Raffi ke ruang kerja, menutup pintu rapat, lalu membuka berkas-berkas lama yang sebelumnya tidak ia perlihatkan. Di dalamnya ada catatan keuangan, dokumen transaksi, serta bukti-bukti manipulasi saham atas nama perusahaan milik kakek Raffi. Namun yang paling mengguncangkan adalah satu map berwarna merah, bertuliskan tangan, "Fakta kematian Fadlan." Raffi nyaris menjatuhkan map itu. Dengan tangan bergetar, ia membuka halaman demi halaman. Ada foto-foto kecelakaan mobil yang dulu diyakini sebagai penyebab kematian orang tuanya. Tapi dari laporan investigasi di dalamnya, terungkap bahwa rem mobil ayahnya sengaja dipotong. Air mata Raffi jatuh. Tangannya mengepal. "Ini pembunuhan." Hasan menunduk. "Dan mereka, keluargamu sendiri yang melakukannya." Kata itu mengguncang dunia Raffi. Ia yang selama ini mencoba memahami takdir, mencoba menerima bahwa hidup memang keras, kini dihadapkan pada fakta bahwa semua penderitaannya adalah hasil rencana jahat manusia, bukan ujian biasa. Bukan kebetulan. "Siapa?" tanyanya lirih. "Siapa yang melakukan ini pada ayahku?" Hasan membuka lembar terakhir. Di sana ada satu nama yang membuat Raffi terdiam membatu. Damar Maulana, adik tiri ayahnya, paman kandungnya sendiri. Raffi membeku. Ingatannya melayang ke sosok pria yang sempat ia temui pagi kemarin, saat singgah ke ruang tamu rumah itu. Pria yang tersenyum ramah dan memanggilnya, "Keponakan," sambil menepuk bahu dengan hangat. Ternyata di balik senyum itu, tersembunyi tangan yang pernah menandatangani surat kematian ayahnya. Hasan melanjutkan, "Damar adalah orang yang paling ambisius dalam keluarga. Setelah ayahmu menolak menjual sahamnya demi integritas, Damar menganggapnya penghalang. Dia mengatur agar kecelakaan itu terlihat alami. Tapi laporan ini disembunyikan oleh seseorang dari dalam." Raffi merasakan dadanya nyeri. Dunia yang semula terasa terbuka kini menjadi sumur kegelapan yang dalam. Ia ingin marah, namun hatinya justru berdoa. Dalam diam, ia menggenggam mushaf kecilnya, berharap ada jawaban dari langit. "Ya Rab, jika semua ini adalah jalan MU, maka kuatkan aku. Jangan biarkan aku patah sebelum kebenaran berdiri." Hasan meletakkan tangannya di bahu Raffi. "Kita tidak bisa langsung menuduh. Kita harus punya langkah, bukti, dan strategi. Tapi kamu harus tahu satu hal, Damar bukan hanya pembunuh, dia juga ingin menyingkirkanmu." Ucapan itu membakar urat Raffi. Ia bukan lagi anak yatim yang berserah dalam diam. Kini ia adalah cucu dari lelaki yang dikurung hidup-hidup, anak dari pria yang dibunuh karena memilih kejujuran, dan satu-satunya harapan bagi kebenaran yang selama ini terkubur. Di malam yang sama, Raffi kembali ke kamar sang kakek. Lelaki tua itu sudah lebih sadar, meski tubuhnya masih sangat lemah. Dengan suara parau, ia bertanya, "Kamu sudah tahu, ya?" Raffi mengangguk pelan. Ia tak sanggup menjawab. Kakeknya menatapnya dengan mata sendu. "Dulu aku terlalu percaya. Aku biarkan Damar mengurus bisnis saat aku mulai sakit. Aku tak menyangka, darah dagingku sendiri yang akan menghancurkan keluargaku." Ia batu keras, lalu menggenggam tangan Raffi. "Tapi kamu jangan jadi seperti mereka. Harta ini tidak akan membahagiakanmu. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah imanmu." Raffi memeluk kakeknya. Tangis yang ia tahan sejak pagi akhirnya pecah. Ia menangis bukan karena lemah, tapi karena beratnya kebenaran yang harus ia pikul. Ia menangis karena dunia telah terlalu lama menindas yang benar, dan membiarkan yang zalim tertawa di atas tangisan orang lain. Namun satu hal yang tidak mereka tahu, anak yatim ini, yang dulu diremehkan dan dilupakan, kini berdiri bukan hanya sebagai pewaris,
tapi sebagai penjaga kebenaran. Dan dia tidak akan diam lagi. Malam itu, Raffi berdiri sendiri di balkon rumah megah yang dulunya hanya ia lihat dari kejauhan. Angin malam berhembus pelan, membawa suara batinnya yang ia sampaikan pada langit. Ya Allah, aku tak punya kekuatan tanpa MU. Tapi jika engkau memilihku untuk menyingkap kebenaran ini, maka jadikan aku orang yang engkau ridhau. Jangan biarkan aku menjadi seperti mereka yang lupa bahwa semua harta ini akan kami tinggalkan di dalam tanah yang sama. Dan di kejauhan, di salah satu kamar yang lampunya tak dinyalakan, Damar menatap Raffi melalui celah tirai. Tatapannya tidak lagi hangat. Ia tahu waktunya tak banyak. Raffi harus disingkirkan sebelum semuanya terbongkar. Sudah 3 hari sejak Raffi resmi tinggal di rumah itu. Dalam waktu sesingkat itu, hidupnya berubah lebih drastis daripada 2 dekade kehidupannya sebelumnya. Kamar luas, pakaian mahal, makanan lezat di atas meja, semua disediakan, semua tersedia, bahkan sebelum ia sempat meminta. Namun, di balik segala kemewahan itu, batinnya tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia menatap langit-langit tinggi yang berhias ukiran emas, pikirannya kembali ke langit-langit kamarnya dulu yang hampir roboh. Di balik setiap gigitan makanan hangat, ia teringat pada hari-hari saat hanya segelas air putih dan sepotong roti yang mengisi perutnya. Kemewahan ini seperti selimut yang lembut namun berduri. Menenangkan, tapi menggores hati yang waspada. Pada hari keempat, pengurus keluarga membawa Raffi ke ruang arsip kekayaan. Di dalamnya tersimpan ratusan dokumen investasi, kepemilikan saham, rekening bank luar negeri, sertifikat tanah di berbagai negara, hingga kontrak tambang dan perdagangan internasional. Semua ini sekarang milik Anda, Tuan Raffi, ujar pria itu dengan hormat. Raffi memandangi berkas-berkas itu dengan perasaan hampa. Semua ini, dulunya milik kakek saya. Benar, Tuan. Total kekayaan bersih beliau terakhir tercatat mencapai hampir 12 triliun rupiah. 12 triliun. Angka yang tak sanggup ia bayangkan. Bahkan 100.000 rupiah pun dulu adalah angka yang ia kejar selama 2 hari kerja mencuci piring. Tiba-tiba saja dunia datang menawarkan wajahnya yang semu. Tak butuh waktu lama, orang-orang pun mulai berdatangan. Teman lama dari panti yang dulu tak pernah sudi menyapa, kini datang dengan senyum manis dan cerita masa kecil yang tiba-tiba mereka ingat. Wanita-wanita cantik berpakaian rapi mulai mengundang Raffi ke berbagai acara amal, pesta keluarga, dan pertemuan elit. Bahkan pejabat kota datang menyapa, mengundang makan malam, memuji kerendahan hatinya, seolah mereka sudah mengenalnya lama. Raffi tersenyum sopan pada mereka semua. Tapi dalam hati, ia tahu, ini bukan kasih sayang. Ini bukan kepedulian. Ini gravitasi harta, dan ia sedang berada di pusatnya. Yang lebih membuatnya guncang adalah bagaimana semua orang menyebut dirinya beruntung. Padahal mereka tak tahu, keberuntungan ini lahir dari darah ayahnya yang tumpah, dari tubuh kakeknya yang dirantai selama puluhan tahun, dan dari kesunyian hidup yang ia telan sejak kecil. Apakah ini bisa disebut anugerah? Atau justru kutukan yang dibungkus indah? Pada malam yang sama, Raffi duduk sendirian di perpustakaan rumah. Ia menyalakan satu lampu baca kecil, membuka mushaf kecil yang kini selalu ia letakkan di samping dokumen warisan. Suaranya pelan, namun hatinya terisak. Ya Rab, aku takut. Aku tidak tahu apakah ini nikmat atau istidraj. Aku tidak tahu apakah mereka datang karena cinta, atau karena ingin menggenggam dunia yang kini ada di tanganku. Ia memejamkan mata. Dalam sujudnya, ia merasa kecil. Sangat kecil. Karena ia sadar, harta ini bukanlah miliknya. Ia hanya dititipi. Dan siapapun yang dititipi, akan dimintai pertanggungjawaban. Keesokan paginya, ia meminta bertemu kembali dengan Hasan. Saya ingin tahu, kata Raffi serius, berapa banyak dari kekayaan ini yang bersumber dari transaksi yang tidak halal? Hasan terdiam sejenak. Kemudian, dengan ragu ia menjawab, ada sebagian. Dulu kakekmu sempat terlibat dalam perjanjian-perjanjian yang dipaksa oleh tekanan pasar dan politik. Tapi di tahun-tahun terakhirnya, ia mencoba menebus semuanya.
Bahkan sebagian kekayaan ini adalah hasil dari usaha beliau membersihkan yang lama. Raffi mengangguk, meski dadanya terasa berat. Kalau begitu, lanjutnya, sebelum saya sentuh 1 rupiah pun, saya ingin tahu semua yang haram di dalamnya. Dan saya ingin tahu berapa banyak anak yatim yang belum pernah disentuh oleh tangan keluarga ini. Hasan menatapnya, nyaris tak percaya. Ia mengangguk perlahan. Baik, Raffi, saya akan bantu. Di luar rumah, berita tentang pewaris baru semakin menyebar. Wartawan mulai berdatangan, mengambil gambar dari pagar. Beberapa media mulai membuat narasi dramatis tentang yatim piatu yang menjadi raja harta. Tapi Raffi hanya tertunduk setiap kali membacanya. Ia tahu, pujian bisa memabukkan lebih dari hinaan. Dan benar saja, malam itu salah satu wanita dari kalangan keluarga besar datang mendekatinya. Namanya Soraya. Cantik, anggun, dan dari dulu dikenal dekat dengan lingkaran damar. Ia datang dengan segelas teh, senyum lembut, dan kata-kata manis yang menyelubungi niat sebenarnya. Raffi, katanya pelan, kamu berbeda. Tidak seperti laki-laki lain yang tiba-tiba kaya. Apa maksudmu? Tanya Raffi tenang. Kamu tenang, kamu soleh dan aku suka itu. Katanya sambil menyentuh lengannya perlahan. Raffi langsung bangkit dari duduknya. Maaf, ucapnya tegas. Saya tidak sedang mencari kekaguman. Saya sedang mencari jalan pulang. Soraya tersenyum pahit. Sayang sekali. Padahal kamu bisa punya semuanya. Raffi menatapnya tajam. Saya hanya ingin satu hal. Redha Allah. Dan saya tahu, semua ini, tanpa itu, tidak berarti apa-apa. Ia melangkah pergi, meninggalkan Soraya yang masih berdiri mematung. Dan untuk pertama kalinya, Raffi benar-benar memahami. Harta bisa membeli penghormatan, tapi tidak akan pernah bisa membeli ketulusan. Ia sedang dikelilingi oleh istana dosa, dan jika ia tak kuat berdiri, maka ia akan tenggelam di dalamnya. Namun ia tidak akan lari. Ia akan bertahan. Karena ia tahu, di atas semua ini, ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada seluruh harta di dunia. Keteguhan hati yang bergantung pada Allah. Hari itu langit mendung. Bukan mendung biasa, tapi mendung yang membawa beban, seolah alam pun bersedih atas sesuatu yang akan terungkap. Di ruang tamu rumah besar keluarga Maulana, Raffi duduk sendiri, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Pikiran dan hatinya kacau. Harta telah datang, kekuasaan mulai menghampiri. Tapi kenapa yang ia rasakan justru sepi? Hasan datang dengan langkah pelan, membawa sebuah kotak kayu tua berukir kaligrafi Arab yang mulai pudar. Ia meletakkannya di atas meja di hadapan Raffi, lalu berkata dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Ini, wasiat terakhir kakekmu. Tapi bukan yang dulu kuberikan. Ini disimpan terpisah, dan hanya boleh dibuka jika kau sudah mengetahui semuanya. Raffi mengangkat pandangan. Kenapa disembunyikan? Karena kakekmu tahu wasiat ini bukan hanya berisi pembagian harta, tapi ujian terbesar untukmu. Sesuatu yang hanya bisa dipikul oleh mereka yang punya keimanan, bukan ambisi. Dengan hati-hati, Raffi membuka kotak itu. Di dalamnya ada selembar surat dengan tulisan tangan yang gemetar tapi tegas, serta sebuah kunci kecil dari perak. Surat itu dimulai dengan kalimat yang membuat dadanya langsung sesak. Jika surat ini telah sampai ke tangan cucuku, maka artinya doaku telah dikabulkan oleh Allah. Aku tidak tahu apakah aku masih hidup saat kamu membacanya. Tapi jika tidak, maka ketahuilah, aku memaafkan mereka semua. Tapi aku tidak ingin kamu melanjutkan apa yang mereka bangun dengan cara yang sama. Raffi menggigit bibirnya. Tangannya bergetar saat melanjutkan membaca. Anakku, kekayaan ini adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi sebab kemuliaanmu, atau kehancuranmu. Selama aku hidup, aku melihat betapa harta membuat manusia saling mencabik, bahkan darah pun tak lagi suci di mata mereka. Itulah sebabnya aku buat syarat dalam warisan ini. Syarat yang tidak bisa ditawar. Seketika Raffi merasa dadanya diremas. Ia membaca lebih lanjut. Harta ini hanya bisa diwariskan penuh padamu,
Jika kamu bersumpah untuk tidak menggunakannya sebelum kamu mendirikan 5 rumah yatim dan memberdayakan mereka dengan pendapatan dari aset ini. Jika tidak, semua kekayaan ini akan dikembalikan ke negara melalui jalur wakaf yang sudah kusiapkan. Kamu boleh menjadi pemilik sah, tapi kamu tidak boleh menjadi tuannya. Kamu harus menjadi pelayan dari setiap anak yatim yang kau tolong. Raffi menutup surat itu. Matanya memerah. Dadanya terasa sesak oleh beban sekaligus haru yang tak bisa ia bendung. Surat itu bukan sekadar tulisan, tapi suara dari masa lalu yang begitu dalam mengenalnya. Ia menunduk, meneteskan air mata. Bukan karena merasa dipaksa, tapi karena akhirnya ia mengerti. Inilah alasan mengapa dirinya yang dipilih, bukan yang lain. Kakeknya melihat sesuatu dalam dirinya. Seseorang yang tahu bagaimana rasanya lapar, kehilangan, diremehkan, dan disakiti. Seseorang yang tahu bagaimana rasanya menjadi anak yatim yang tidak punya siapa-siapa selain Allah. Hasan mengeluarkan lembaran tambahan, berkas perincian wakaf, daftar aset yang dialihkan, dan peta lokasi 5 titik tanah yang sudah disiapkan sang kakek untuk menjadi rumah bagi yatim-yatim yang selama ini terlupakan oleh keluarganya. Raffi memandangi semua itu dalam diam. Dalam hatinya, ada pertarungan yang tak terlihat. Antara dunia yang terus menariknya dengan segala kenikmatan, dan langit yang mengajaknya untuk bersujud lebih dalam. Kalau saya tidak melanjutkan ini, semua akan hilang, tanyanya pada Hasan. Ya, semua sudah dikunci secara hukum. Wasiat ini lebih kuat dari dokumen pewarisan biasa. Jika kamu melanggar syarat ini, kamu kehilangan segalanya. Raffi mengangguk pelan, tapi bukan karena terpaksa. Melainkan karena ia tahu, di sanalah keberkahan tersembunyi. Apa artinya duduk di kursi empuk jika ada anak-anak seperti dirinya dulu yang kedinginan di emper masjid? Apa artinya punya rekening bernilai miliar jika tak bisa membuat satu anak yatim pun tersenyum? Malam itu, Raffi naik ke kamar sang kakek. Lelaki tua itu sedang tertidur lemah. Di sampingnya, ada mushaf besar yang terbuka di surat Al-Baqarah. Raffi duduk di lantai, lalu membisikkan sesuatu ke telinga kakeknya. "Kakek, aku terima syaratnya. Aku tidak akan jadikan harta ini sebagai tahta. Aku akan jadikan ini sebagai perahu untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang dari gelombang dunia." Dan entah bagaimana, di tengah tidurnya, sang kakek mengerutkan kening. Air mata menetes dari ujung matanya yang tertutup. Seolah hatinya mendengar, meski tubuhnya lemah. Raffi bangkit. Ia mengambil mushaf kecilnya, lalu membaca satu ayat yang dulu hanya jadi pegangan untuk bertahan hidup, tapi kini menjadi janji hidup barunya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. An-Nisa 58. Kini ia tahu, ia bukan pewaris. Ia hanya penjaga. Dan dunia ini, bukan untuk digenggam, tapi untuk dilepas ketika Allah memanggil pulang. Raffi menunduk dalam di bawah gerimis sore itu. Sepasang sandalnya sudah aus, menapak di jalanan becek yang biasa dilaluinya setiap hari menuju warung tempat ia bekerja mencuci piring. Usianya baru menginjak 21, namun garis wajahnya memuat beban seperti pria 40 tahun. Bukan karena umur, tapi karena hidup tidak pernah memberinya ruang untuk sekadar bernapas lega. Sejak kecil, Raffi telah kehilangan ayah dan ibunya dalam kecelakaan lalu lintas. Ia tumbuh dalam asuhan seorang ustaz tua yang mengelola pesantren kecil di pinggiran kota. Tak ada yang istimewa dari dirinya, selain satu hal yang tak pernah luntur, keteguhannya menjaga solat dan zikir, bahkan saat perutnya kosong dan kakinya lelah melangkah. Saat anak-anak seusianya sibuk menata masa depan, Raffi justru sibuk memastikan apakah ia akan makan malam hari itu atau tidak. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai anak baik, meski jarang ada yang benar-benar peduli. Ia biasa membantu mengangkat galon, membersihkan selokan, atau memotong rumput hanya demi recehan. Ada yang menghina, ada pula yang mempermainkannya dengan janji upah yang tak pernah ditepati. Tapi Raffi tak pernah membalas. Dalam sujud malamnya, ia berbisik, "Ya Rab, jika bukan karena ridho MU, mungkin aku sudah menyerah sejak lama." Hari-harinya terasa lambat. Ia tak punya keluarga untuk dituju, tak punya teman untuk bersandar.
Hanya satu yang membuatnya bertahan, keyakinannya bahwa Allah tidak tidur. Ia percaya, meski hidupnya pahit, tidak ada satupun tangisan yang sia-sia jika disandarkan kepada Yang Maha Mendengar. Pernah suatu malam, ia berjalan pulang dalam gelap. Seseorang menegurnya dari dalam mobil mewah yang berhenti di pinggir jalan. "Kau ini siapa?" "Mengemis, ya?" kata pria itu sinis. Raffi hanya menunduk, mengucap istighfar dalam hati. Ia bukan pengemis. Ia hanya baru pulang dari membersihkan masjid. Tapi bahkan untuk menjelaskan pun ia tak diberi waktu. Mobil itu berlalu, menyisakan cipratan air got ke wajahnya. Malam itu, ia menangis. Bukan karena dihina, tapi karena merasa tak dianggap sebagai manusia. Namun di balik isaknya, ia tetap berdiri, mengambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat dengan tubuh menggigil. Suaranya lirih, namun penuh keyakinan. "Ya Rab, Engkau tahu aku tidak marah. Tapi izinkan aku menjadi bukti bahwa sabar dan iman tak akan Engkau sia-siakan." Di warung tempat ia bekerja, pemiliknya kerap memarahi Raffi meski kesalahan bukan darinya. Ia menerima saja, meski kadang matanya berkaca. Dalam diam, ia bersihkan piring-piring itu, seraya melantunkan istighfar. Hatinya lelah, tubuhnya rapuh, tapi jiwanya terikat kuat pada harapan bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu di balik semua ini. Satu-satunya harta yang ia miliki hanyalah mushaf kecil warisan ibunya. Lembarnya telah kusam, beberapa halamannya nyaris lepas. Tapi disitulah ia menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Tiap kali ia membaca ayat-ayat itu, dadanya terasa hangat, seakan ada bisikan halus yang berkata, "Sabar, waktumu akan datang." Di antara reruntuhan harapan yang sering menghimpit, Raffi tetap menyalakan lilin kecil keyakinannya. Ia tak pernah berharap kaya. Bahkan ia tak berani bermimpi terlalu tinggi. Baginya, bisa makan hari ini sudah cukup. Bisa tidur tanpa takut diusir. Itu sudah nikmat luar biasa. Tapi diam-diam, hatinya sering bertanya, apakah ini akan berlangsung selamanya? Pernah suatu saat hujan deras mengguyur kota, ia melihat sekelompok anak muda tertawa dalam mobil mewah. Mereka terlihat bebas, tak memikirkan apapun selain kesenangan. Raffi hanya memandangi dari kejauhan. Tidak iri, hanya bertanya-tanya, kenapa hidup begitu pilih kasih? Namun ia cepat menepis pikirannya. Takut hatinya dipenuhi prasangka kepada takdir Allah. Hari-hari Raffi terus berjalan dalam sunyi. Tak ada sorotan, tak ada pelukan. Tapi di balik itu semua, awan gelap mulai berarak menuju pergerakan besar. Tanpa ia tahu, langkah-langkah kecilnya selama ini sedang diamati oleh takdir yang diam-diam menyusun panggung untuk cerita besar. Dan pada hari yang tampaknya seperti biasa itu, saat Raffi baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan hendak pulang ke kamar kontrakan kecilnya, seorang pria tua dengan jas hitam berdiri di pintu warung. Matanya menatap tajam, seolah sudah lama mencari. Suaranya berat, tapi tegas. "Kamu Raffi, anak dari almarhum Fadlan bin Maulana." Raffi terdiam. Nama itu begitu asing, tapi terasa menyesakkan dada. Perlahan ia mengangguk, meski kebingungan. Pria tua itu menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku membawa kabar yang akan mengubah hidupmu selamanya. Babak baru akan segera dimulai." Langit malam tak lagi sunyi. Hujan turun perlahan, seperti mengiringi tangis bumi yang lelah memikul dusta. Di kamar gelap itu, Raffi duduk sendiri, menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Satu demi satu orang meninggalkannya. Teman palsu menghilang, keluarga menjauh, masyarakat mulai mencibir. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu. Yang paling menusuk adalah, ketika kebenaran terasa begitu jauh, sementara kebohongan disambut seperti tamu agung. Ia menatap mushaf kecilnya, benda satu-satunya yang masih setia bersamanya. Jemarinya menyentuh halaman yang sudah lusuh, lalu berhenti pada satu ayat. "Dan katakanlah, kebenaran itu datang, dan yang batil pasti lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap." Air matanya jatuh. Ia menutup mushaf itu, lalu berdiri. Malam ini, hatinya tak hanya memohon,
tapi juga bergerak. Karena Raffi sadar, kesabaran tanpa langkah hanya akan jadi pembenaran untuk diam. Maka malam itu, ia mengetuk pintu Hasan dengan mata yang menyala. "Sudah saatnya," katanya tegas. Hasan memandangnya heran. "Saatnya apa?" "Saatnya aku tak hanya membela diri, tapi membongkar semuanya." Keesokan paginya, Raffi dan Hasan mendatangi seorang notaris senior yang dulu pernah bekerja di bawah kakeknya. Namanya Pak Hilmi, sosok yang dikenal lurus dan menjauh dari politik keluarga. Awalnya pria tua itu enggan bicara, apalagi terlibat dalam konflik keluarga Maulana yang kotor dan penuh intrik. Namun saat Raffi memperlihatkan potongan surat wasiat yang sempat ia fotokopi sebelum dicuri, mata Pak Hilmi terbelalak. "Saya kenal tulisan tangan ini," katanya pelan. "Itu tulisan kakek saya, bukan?" Pak Hilmi mengangguk. "Ya, dan jika benar surat ini lengkap, maka seluruh harta warisan memang diamanahkan padamu, dengan syarat yang sangat berat." Raffi tak membahas harta. "Saya tidak peduli harta, Pak. Saya hanya ingin keadilan. Dan saya ingin tahu siapa yang merusak semuanya." Pak Hilmi terdiam sejenak, lalu membuka berkas arsip lama. "Ada satu hal yang mungkin belum kamu tahu. Di hari yang sama saat surat wasiat ini dibuat, kakekmu menitipkan rekaman kepada saya. Rekaman itu hanya boleh dibuka jika pewaris sahnya difitnah atau terancam." Raffi menahan napas. Hasan segera bangkit dari kursi. "Di mana rekamannya sekarang?" Pak Hilmi mengambil kunci, lalu membuka brankas di belakang lemari kayunya. Sebuah flash disk kecil berwarna hitam dikeluarkan. Ia menyerahkannya ke Raffi. "Ini adalah suara terakhir dari orang yang selama ini kalian perjuangkan." Kembali ke rumah, Raffi memutar rekaman itu. Suara kakeknya terdengar lemah tapi jelas. "Jika kamu mendengar ini, maka kemungkinan besar kamu sedang dikhianati, seperti aku dulu. Anakku, cucuku, mereka akan mengatakan kamu serakah. Mereka akan membuat seolah kamu datang hanya untuk menguasai. Tapi mereka lupa, siapa yang selama ini mengikat tubuhku di ruang bawah tanah. Mereka lupa, siapa yang membunuh ayahmu." Raffi menunduk. Suara itu mengiris hatinya. "Damar, adikku sendiri. Dia yang menghancurkan keluargaku dari dalam. Dia yang memutarbalikkan semua. Tapi Allah tidak tidur. Dan aku percaya, kamu akan menegakkan yang benar. Jangan takut, cucuku. Karena fitnah tidak lebih kuat dari kebenaran yang dibela dengan sabar." Rekaman berakhir. Hening. Tapi bukan hening kosong. Hening yang mempersiapkan ledakan. Hasan berdiri. "Kita punya bukti. Kita punya suara. Sekarang kita ke polisi." Proses hukum pun dimulai. Tapi tentu tidak mudah. Damar adalah sosok berpengaruh. Ia punya koneksi, punya kekuasaan, dan punya uang. Namun Raffi tidak gentar. Ia duduk dalam ruang sidang dengan tenang, membawa mushaf kecil itu bersamanya, seolah kekuatannya bersandar pada ayat-ayat yang ia imani sejak dulu. Media mulai membalik narasi. Satu demi satu karyawan lama bersaksi. Beberapa bahkan mengaku dipaksa Damar untuk menandatangani dokumen palsu. Termasuk sopir pribadi yang dulu mengantar ayah Raffi pada malam kematiannya. "Mobil itu, remnya disengaja, Tuan," kata si sopir dengan mata berkaca. Saya disuruh diam." Sidang menjadi titik balik. Dan akhirnya, saat flash disk diputar di pengadilan, wajah Damar berubah. Ia mencoba menyela, menolak, memutar balik fakta. Tapi publik sudah mendengar. Hakim pun mencatat. Semua mata kini melihat Damar sebagai apa adanya. Bukan paman, bukan pebisnis, bukan dermawan, tapi pengkhianat. Usai sidang, Raffi tidak bersorak. Ia tidak marah. Ia hanya bersujud di kamar, lama, dan menangis. "Ya Rab, jika ini kebenaran yang kau janjikan, maka izinkan aku menjaganya sampai akhir. Jangan biarkan aku membalas dendam, tapi biarkan aku melanjutkan dengan kemuliaan." Dan malam itu, ia berdiri di depan rumah besar yang dulu terasa seperti penjara. Kini ia tahu, ini bukan tentang warisan.
tapi tentang warisan yang lebih tinggi, kejujuran, amanah, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah membiarkan orang jujur berjuang sendirian. Hari pengadilan terakhir tiba. Langit mendung, seolah tahu bahwa hari itu bukan sekadar perkara warisan atau hukum, tapi hari ketika kebenaran yang terinjak akan berdiri tegak, atau justru dikubur selamanya. Raffi datang mengenakan baju putih sederhana. Ia tidak membawa pengacara bergengsi, tidak pula didampingi kerabat yang bersorak. Ia hanya membawa satu mushaf kecil di dadanya, dan keteguhan yang ditempa dari luka-luka masa lalu. Di sekelilingnya, wartawan berdesakan, mikrofon diarahkan ke wajahnya. Tuan Raffi, bagaimana perasaan Anda menghadapi vonis hari ini? Apakah benar Anda tetap akan melepaskan warisan jika menang? Apakah ini benar-benar tentang keadilan? Atau Anda juga punya ambisi terselubung? Raffi hanya tersenyum tipis. Saya hanya ingin menyelesaikan amanah. Kalau memang takdirnya saya tak punya apa-apa, saya sudah terbiasa. Tapi jika Allah percayakan saya memegang ini, maka saya hanya ingin menggunakannya untuk memberi, bukan menguasai. Ruang sidang sesak. Semua pihak hadir. Damar duduk dengan wajah penuh tekanan. Soraya duduk tak jauh di belakangnya, kini tak lagi menebar pesona, melainkan menyimpan rasa takut yang tak bisa ditutupi. Para pewaris lain hadir, sebagian hanya ingin tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang, seolah hidup hanyalah panggung kompetisi tentang siapa yang lebih kaya. Hakim membacakan putusan. Setelah memeriksa bukti, saksi, dan rekaman suara almarhum Maulana Syaifuddin, maka pengadilan memutuskan bahwa warisan sah diberikan kepada pewaris utama, Raffi bin Fadlan, dengan seluruh ketentuan dan syarat sebagaimana tertulis dalam wasiat asli. Ruang sidang hening. Lalu pecah riuh tepuk tangan dari beberapa pihak. Tapi Raffi tak tersenyum. Ia hanya menunduk, mengucap dalam hati, "Alhamdulillah, engkau jaga jalanku, ya Rab." Namun belum sempat ia melangkah keluar, seorang notaris yang selama ini diam, berdiri dari bangku belakang. Namanya Pak Dirja. Ia membawa satu bundel dokumen, lalu mengangkat tangannya tinggi. "Tunggu, ada satu hal lagi yang belum diketahui semua pihak. Ini, surat rahasia terakhir dari almarhum Maulana, disimpan dalam sistem notaris pengaman pribadi, dan hanya bisa diakses setelah pengadilan resmi menyatakan pewarisnya." Hakim mengizinkan. Semua mata tertuju pada Pak Dirja. Ia membacakan isi surat itu dengan suara tegas. Jika Raffi membaca surat ini, berarti ia telah bertahan dari fitnah dan melawan dunia dengan sabar. Maka aku ingin ia tahu sesuatu. Seluruh kekayaan keluarga ini telah kosong. Semua yang mendengar gempar. Suara bergemuruh memenuhi ruangan. Selama 2 tahun terakhir, aku sudah menjual semua aset, dan diam-diam mengalihkan semuanya untuk dana wakaf, beasiswa anak yatim, pembangunan pesantren dan layanan kesehatan gratis. Harta ini tidak pernah dimaksudkan untuk diwariskan, tapi untuk diuji. Siapa yang layak mendapatkannya bukan di tangan, tapi di hati. Mata Raffi membelalak. Wajahnya pucat. Hasan menahan napas. Sementara Damar berdiri marah, membanting berkas di mejanya. "Apa-apaan ini? Ini penipuan. Mana bisa harta sebesar itu hilang begitu saja?" Namun hakim menegaskan, semua aset telah dilacak. Kosong. Perusahaan sudah dijual, rekening telah dialihkan legal, dan hanya tersisa bangunan tua itu, rumah besar tempat Raffi dulu pertama kali melangkah dengan bingung. Pak Dirja menutup surat itu dengan kata-kata akhir dari sang kakek. "Kekayaan adalah fata morgana. Aku menciptakan istana ini bukan untuk ditinggali, tapi untuk menjadi cermin. Jika cucuku masih bertahan tanpa dunia ini, maka sesungguhnya dia sudah memiliki yang tak bisa dibeli, kehormatan." Hening. Bahkan kamera wartawan pun berhenti berklik. Raffi berdiri. Suaranya pelan, namun jelas terdengar ke seluruh ruangan. "Saya tidak kehilangan apa-apa hari ini. Saya justru mendapat jawaban dari segala tanya hidup saya selama ini. Bahwa saya dilatih bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk menjadi kuat. Dan jika dunia ini tak lagi memberikan apapun, saya masih punya Allah. Dan itu cukup."
Tangis tak bisa ia tahan. Tapi itu bukan tangis kecewa. Itu tangis seorang lelaki muda yang akhirnya tahu, ia tak pernah dikhianati oleh takdir. Ia hanya sedang dilatih untuk sampai ke titik ini. Sementara di sisi lain, wajah-wajah yang dulu memfitnah, kini tertunduk. Mereka mengincar dunia, dan kini tak tersisa apa-apa. Mereka menggenggam kehinaan, sementara anak yatim yang dulu mereka hina berdiri paling tinggi, tanpa harus berdiri di atas siapapun. Beberapa minggu setelah itu, rumah besar keluarga Maulana resmi diubah menjadi kompleks pendidikan dan panti asuhan. Raffi menjadi pengelola, bukan sebagai pemilik, tapi pelayan. Ia tak lagi punya mobil mewah, tapi ia punya deretan sepatu kecil yang berjejer di depan ruang kelas, milik anak-anak yatim yang ia asuh. Ia tak lagi duduk di kursi kulit mahal, tapi ia duduk di bawah pohon rindang mengajari huruf hijaiyah pada anak-anak yang dulunya hidup di jalanan. Dan saat malam datang, ia tetap duduk sendiri, membuka mushaf kecil itu, lalu berkata pada langit, "Ya Rab, dulu aku minta kaya, tapi Engkau beri aku lebih dari itu. Engkau beri aku cukup." Karena di akhir cerita ini, pemenangnya bukan yang menguasai harta, tapi yang tetap lurus ketika semua godaan datang bertubi-tubi. Dan Raffi adalah anak yatim yang tidak menang karena mendapatkan dunia, tapi karena tidak kehilangan dirinya saat dunia datang menguji.